Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pewarta TV. Kali ini kami wartakan terkait sidang dalam mendengar jawaban dan gugatan konvensi sertifikat hak milik 001 Siawung dengan PT SBM di Pengadilan Negeri Baru. Sidang dalam mendengar jawaban dan gugatan rekonvensi dalam perkara nomor 4 PDT-G/2021-PN Bar kembali digelar pada hari Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Kabupaten Baru pada tanggal 1 Juli tahun 2021. Pihak kuasa hukum dari pemilik SHM 001 Siawung Baru, Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi, yaitu Burhan Kamma Marausa SH.MH, bersama rekannya Saharudin SH dan Okto Tri Harwandi SH, pada kesempatan sidang itu di PN Baru mengajukan dan membacakan jawaban gugatan rekonvensi atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dari PT Semen Bosowa Maros. Dalam eksepsi atau penolakan oleh pihak kuasa hukum SHM 001 Siawung Baru, Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi, yaitu Burhan Kamma Marausa SH.MH, disebutkan bahwa gugatan penggugat kekurangan pihak karena tidak menyertakan notaris Irwan SH atau notaris PPAT sebagai tergugat maupun turut tergugat dalam perkara tersebut. Kemudian disebutkan juga bahwa penggugat tidak memiliki legalitas kepemilikan AJB atau akte jual beli dengan catatan tidak ada pengoperan hak, melainkan yang ada adalah pengalihan hak atas tanah tersebut. Jadi ditegaskan dalam jawaban dan gugatan konvensi tersebut cacat hukum. Selain itu, gugatan penggugat tidak memiliki legalitas standing karena pihak BPN Sulsel juga telah menolak permohonan penggugat dalam hal ini PT SBM tentang pembatalan sertifikat SHM 001 Siawung Baru. Kemudian dalam jawaban gugatan konvensi dibacakan bahwa gugatan penggugat salah mengajukan gugatan karena menurut kuasa hukum SHM 001 Siawung Baru, Insinyur Haji Rusmanto Mansur Effendi, yaitu Burhan Kamma Marausa SH.MH, penggugat seharusnya melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN, bukan di Pengadilan Negeri Baru. Karena objek yang digugat adalah memiliki sertifikat hak milik, tegas Burhan Kamma Marausa saat dimintai keterangannya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pers. Jadi kami sampaikan bahwa tadi kita sudah ajukan jawaban, di mana jawaban itu ada 3. Pertama jawab, kedua eksepsi, dan ketiga itu rekonvensi. Nah, dan kita sudah menyampaikan sebenarnya bahwa apa yang dilakukan oleh penggugat ini sebenarnya pada prinsipnya mungkin dia tidak memahami substansi gugatannya sendiri. Karena kenapa? Bahwa sudah diketahui bahwa ada 4 hal yang kita bantah tadi. Pertama, bahwa dia kurang pihak. Ya, artinya kurang pihak, tidak melibatkan seseorang dalam notaris dalam proses gugatannya. Harusnya kan dimasukkan, itu pertama. Yang kedua, bahwasanya penggugat itu kurang pihak. Ya, selain kurang pihak juga tidak memiliki legal standing. Kenapa? Dalam persoalan jual beli tanah itu kan ada akta tanah yang baik dibuat oleh pejabat notaris ya atau pejabat sementara, itu adalah camat dan lurah. Oke. Dan kita melihat bahwa yang dia ajukan adalah pengoporan. Pengoporan itu bukan daripada pelepasan hak ya. Menurut kami belum pernah. Dan mungkin nanti majelis akan bisa menilai seperti itu. Karena setiap undang-undang, setiap pengalihan hak itu harus dilakukan namanya akta jual beli. Ya, pihak pertama dan kedua. Dan ini kita harus pahami dan kita harus tegaskan bahwa yang dimiliki penggugat tidak ada sama sekali. Ya, yang dia cuma berdasarkan putusan. Perlu paham, semua putusan mulai tingkat pertama sampai ke tingkat kasasi itu tidak pernah sekalipun, saya ulangi lagi, tidak pernah sekalipun itu melibatkan kelengkian salah tergugat maupun mempersoalkan sertifikat 001 atas nama klien kita. Itu. Nah, memang dalam undang-undang sangat jelas ya menyatakan bahwa dalam undang BPHTB menyatakan bahwa pejabat pembuat tanah baik notaris atau sementara lurah camat tidak boleh menandatangani akta jual beli. Ya, sekali lagi tidak boleh menandatangani akta jual beli tanpa menyertakan satu ya lampiran pembayaran BPHTB, kedua PPH. Kenapa itu perlu? Karena itu merupakan hak negara untuk itu.
Yang timbul pertanyaan, berapa banyak sih sebenarnya tanahnya si penggugat ini? Sementara kedua hal itu menunjukkan bahwa tanah yang dibeli. Ya, tanah yang dibeli. Nah, fakta hukumnya sampai sekarang, sampai sekarang pihak penggugat tidak memiliki legalitas untuk itu, dalam arti tidak memiliki akta jual beli persoalan tanah itu. Pertanyaan kita, tanah mana yang dia ganggu itu? Nah, kalau dia mengatakan bahwa tanahnya si Haji Norma itu ada 100 lebih, kalau kita melihat akta, ya, akta pembagian warisan pada pengadilan agama, nanti kita buktikan dalam persidangannya, ada yang menyatakan bahwa Haji Norma cuma memiliki 5 hektar. Pertanyaannya, kalau 112 hektar, dari mana 95-nya Haji Norma dapat? Sementara pembagian warisan cuma dapat 5 hektar kurang lebih. Sementara dia transaksi kepada penggugat, ya, PT Semen Boswa itu konon kabarnya 112 sekian. Pertanyaan, dari mana itu? Sementara pembagian warisan cuma 5 hektar. Dan kami akan buktikan itu di persidangan berikutnya, pembuktian surat. Persoalan angka berbeda itu adalah cuma persoalan redaksional dan kita sudah renvoi. Jadi kenapa untuk kita menuntut direkompensi itu yang angkanya itu tadi? Karena begini, ya. Kenapa timbul 9 miliar? Kita sampaikan bahwa sebelum PT Boswa 2013 dia menguasai tanah itu adalah lahan produktif lengkapnya, yaitu ada produk empang. Di mana empang itu menghasilkan yang sudah dihitung tadi bahwa empang itu menghasilkan 3 ton per 1 kali panen, ya, 3 ton. Nah, dalam 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun kelengkapan itu mempanen, berarti dikali 3 berarti 90 ton, yang hitungannya 45 kilogram, ya. 45.000 kilogram, ya. Ketika dikali dengan 25.000, ya, 25.000, itulah totalnya itu ada 9N, dihitung dari 8 tahun dia kuasai. Jadi kalau 9 ton per tahun, ya kan, dikali 8 tahun penguasanya, kan berarti itu kan totalnya hitungan tadi 9 miliar rupiah. Artinya bahwa 125 dikali 45.000 ton, totalitas selama dia kuasa 8 tahun, hasilnya kan 9 miliar. Ya kan, itu. Nah, itu persoalan angka. Kalau ada tadi yang direnvoi, yaitu persoalannya adalah persoalan itu redaksional dan diminta oleh majelis diulangi, dan kita sudah renvoi di atas. Persoalan angka, mungkin ada tambahan dari rekan saya persilakan salah satu. Ya, kalau persoalan angka-angka tadi itu cuma kesalahan redaksional saja, yang seperti ketua tim kami jelaskan, angka-angka itu yang totalnya, yang jelas intinya kami meminta untuk ganti rugi material dan immaterial itu totalnya semua itu 19 miliar. Selama penguasaan itu? Selama dikuasai oleh PT Semen Boswa. Itu, dan itu kami sudah rempoi di depan majelis hakim. Tapi yang jelas intinya kami meminta ganti rugi kepada PT Semen Boswa untuk mengembalikan hak klien kami, dan ganti rugi itu total material dan immaterial itu. Saya sedikit tambahan dari kawan saya bahwa dari apa yang disampaikan tadi itu tidak ada perubahan nilai nominal, itu hanya kesalahan pengetikan. Teman wartawan, pihak yang datang tadi itu cuma satu yang tidak datang, yaitu si Haji Aminah. Jadi yang datang tadi satu pihak Norma, pihak BNI, dan pihak BPN. Cuma pihak BNI itu oleh majelis ditunda dikarenakan tidak membawa aslinya, makanya diberi kesempatan pada kemudian. Sementara pihak BPN sepertinya itu kami sepakat. Jadi apa yang kita ajukan, beliau pun juga mengatakan bahwa pihak BPN itu menyatakan penggugat ini tidak bisa diterima, ditolak. Karena kenapa? Dia tidak dilibatkan dan seterusnya. Intinya antara pihak BPN dengan kita itu sudah senapas, ya, artinya pembelaan tadi. Ini untuk saat ini yang saya dapatkan tadi, yang kita lihat bahwa pihak BPN juga mengkomplain bahwa menyatakan penggugat salah untuk menjadikan dia turut tergugat. Ya, kalau kami sudah jelas bahwa satu, saya ulangi lagi, satu bahwa kita mengerekompensi karena hak yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi. Yang kedua bahwa secara hukum itu pihak penggugat dalam hal PT Boswa tidak memiliki legalitas, ya, tidak memiliki legalitas. Selain itu juga kurang pihak, ya, selain kurang pihak itu juga ia adalah salah mengajukan gugatan, ya. Karena yang dipersoalkan adalah sertifikat, harusnya dia harus menanggung kewenangan absolut, yaitu ada pada PT Tun. Dan berdasarkan pasal 55 yang kejelaskan tadi, ya, di Undang-Undang Tun tadi itu, bahwa kita melihat bahwa intinya dari jawaban kita, satu, pertama pihak penggugat itu kurang pihak.
Yang kedua, pihak penggugat itu tidak memiliki legal standing, ya, tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan. Ketiga, bahwa dia salah mengajukan gugatan. Harusnya kalau dia persoalkan sertifikat, harusnya kan gugat di Petun. Yang satu hal lagi, bahwa ini jelas sekali bahwa sertifikat klien kami 001 ya Siaun ya 19 nomor 1 itu tahun 1995 itu pihak Bosowa selaku penggugat telah 2 kali, saya ulangi lagi ya, telah 2 kali mengajukan pembatalan ke pihak BPN provinsi, dan memang aturannya itu menurut oleh pihak BPN bahwa 5 hektar ke atas itu kewenangan BPN. Nah, ini kan 52. Nah, 2 kali pengajuan itu 2 kali pula ditolak. Artinya bahwa saya pandang mungkin terindikasi penggugat tidak memahami substansi gugatannya sendiri. Karena kalau yang berbadan sudah membatalkan, apalagi yang kamu ajukan? Ya, kalau ditanya bagaimana teknisnya tadi, banyak penyelesaian gampang. Kalau memang pihak penggugat kita masih membuka ruang damai, walaupun proses berjalan, ya ganti rugi lah. Selesaikan dengan baik. Klien kami senantiasa sampai sekarang menunggu. Dan sudah berapa kali dijanji tidak pernah terlaksana, tapi sekarang kita menunggu. Kalau memang besok dia mau datang untuk mengajukan bahwa kita mau dimediasi, mau selesai, no problem. Ya, kenapa tidak? Yang jelas itu tadi dasarnya bahwa kami mengatakan, menegaskan bahwa substansi gugatan sepertinya terindikasi penggugat tidak paham. Ya, saya ulangi kembali berkali pada Bapak Sulangnya untuk mempertegas bahwa pertama, yang paling terpenting sebenarnya itu bahwa penggugat itu tidak memiliki legal standing untuk menggugat. Ya, yang saya dijelaskan tadi dan kita jelaskan juga, nanti boleh diambil satu rangkapan jawaban kita, ya, karena jawaban kita ada 3 jawaban. Eksepsi dan rekompensi, dan kita jelas terus bisa diambil nanti di situ. Yang jelas itu tadi, pertama bahwa penggugat tidak memiliki legalitas, kedua penggugat itu adalah kurang pihak, yang ketiga penggugat itu salah mengajukan gugatan karena dia mempersoalkan sertifikat itu. Ternyata sertifikat itu harus digugat di PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Tapi kita serahkan semua ke majelis lah yang akan menilai nanti apa yang kita ajukan tadi itu. Sementara dari pantauan awak media saat mengikuti persidangan tersebut, sidang ditunda karena pihak turut tergugat 1, dalam hal ini pihak Bank BNI, tidak membawa berkas jawaban asli, sehingga pihak hakim majelis menunda persidangan pada pekan depan. Demikian yang dapat kami wartakan. Langsung dari Baru, Rudi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pewarta.